السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد. Kita sampai 1449. Wa an Abi Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil majlis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan orang-orang kaum muslimin bersama beliau. Majlis ilmu, majlis zikir, dan secara khusus formal beliau tidak terlalu sering. Ada riwayat ketika Ibnu Mas'ud diminta untuk memberikan majlisnya lebih dari seminggu sekali, beliau tidak mau. Beliau mengatakan, aku mengikuti Nabi cukup sepekan sekali. Adapun secara tidak khusus, tidak formal, tentu pembicaraan beliau bersama para sahabat adalah ilmu semua. Setiap kali beliau berbicara adalah ilmu. Setiap kali beliau menyampaikan sesuatu adalah ilmu. Iz aqbala thalathatu nafarin. Tiba-tiba datang 3 orang. Ketika beliau sedang bermajlis dengan para sahabat, tiba-tiba datang 3 orang. Fa'aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang 2 menghadap, duduk, ikut dengerin, ikut serta bersama yang lain. Wa dhahaba wahidun. Yang satu lagi pergi. Tidak ikut duduk di situ, tapi pergi. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang 2 wukuf, tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah. Yang satu lihat-lihat ke kiri, ke kanan, lihat-lihat. Lalu nampak olehnya furjah. Apa? Ada tempat kosong, sela-sela. Ya. Ini menunjukkan bahwa majelis Nabi rapat. Kalau enggak rapat, tentu enggak pakai lihat-lihat. Ya, sesuka dia saja. Nah, lihat-lihat, ada yang kosong. Fajalasa fiha, lalu dia duduk di tempat yang kosong tersebut. Berarti nggak mungkin di belakang. Kalau di belakang, ya nggak mungkin ada istilah furjah. Furjah itu rapat, ada lowong 1 orang, 2 orang, nah itu furjah. Ada celah. Ya. Berarti dia melewati orang-orang gitu. Melewati orang-orang, cuek.
biarin aja, tidak malu. Umumnya orang kan malu ya, melewati banyak orang, dilihat orang, memancing perhatian. Ini dia cuek aja, ya. Duduk di situ. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Adapun yang satu lagi duduk di belakang. Enggak cari yang tempat kosong, enggak. Duduk di belakang. Otomatis kan enggak ada yang lihat. Karena semua menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang melihat ya Abu Waqid ini barangkali yang meriwayatkan hadis ini. Al-Harits bin Auf. Wa amma tsalitsu fa adbara zahiban. Adapun yang ketiga pergi, tidak ikut serta di majelis Nabi, pergi entah kemana. Walamma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faragh, selesai apa? Tentu selesai kajian, ya. Walaupun di depan dikatakan bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu, enggak ada kata-kata berceramah, ya, ilqa al-muhadarah, tidak ada. Tapi tentu makna mutabadir, makna yang cepat ditangkap dari kalimat berikutnya ini menunjukkan bahwa Nabi berbicara, berceramah, menyampaikan ilmu. Karena ada kata-kata falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan muhadarahnya, ilmunya. Qala, beliau bersabda, kan beliau lihat tiga-tiganya. Yang lain mungkin tidak melihat, atau beberapa orang saja yang melihat. Nabi kan melihat tiga-tiganya, ya kan? Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalasah. Akan aku tunjukkan kepada kalian hakikat tiga orang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah. Orang pertama, dia memohon tempat kepada Allah, nyari-nyari tempat. Fa'awahullahu ilaih, Allah kasih tempat. Memang nyari-nyari, ya. Memang dia usaha, ya. Wajib bagi kita usaha. Kalau tidak usaha, ya tidak dikasih. Walaupun soleh, jujur, amanah, berbakti kepada orang tua, beriman dan beramal soleh, tapi nggak mau usaha. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah nggak mungkin berubah. Apa salah satu sunnatullah? Ketika ingin berhasil, ya usaha. Ketika ingin dagangannya laris, ya harus ada asbab yang ditempuh. Jangan terlalu mahal, pelayanan yang bagus, cari tempat yang ramai dan seterusnya. Tidak boleh, saya muslim, saya beriman, saya ahlu sunnah, saya jujur, saya amanah, saya rajin sedekah, masuk sih Allah nggak tolong. Lalu sekenanya, ya, sunnatullah tidak dijalani. Kalah sama orang kafir. Kalah sama orang kafir, orang musyrik, ahli bid'ah, bahkan ahli maksiat, tapi menjalani sunnatullah. Pagi-pagi sudah buka, pelayanan bagus, harganya murah. Maka dua-duanya harus dipadukan. Ya. Jujur, amanah, saleh, belum cukup. Ya. Sunnatullah harus dijalani. Ya, istilah mereka profesional, ya kan? Gak boleh asal-asalan. Yang pertama, karena dia berusaha cari tempat, Allah kasih tempat. Ada usaha, Allah kasih usaha itu.
Wa ammal akharu fastahya. Adapun orang kedua dia malu. Dia malu kan nyari-nyari tempat, ngelangkain pundak-pundak, dilihat orang, mancing perhatian, malu dia. Maka cukup baginya duduk di belakang. Tinggal duduk di belakang. Ya. Fastahyallahu minhu. Allah pun malu. Allah hargai rasa malunya. Malu itu kan tidak tercela. Malu itu kan terpuji ketika ada seseorang menasihati adiknya, jangan malu, jangan malu, jangan malu. Pemalu sekali adiknya. Kata Nabi, biarkan. Biarkan. Malu itu mendatangkan kebaikan. Bahkan wahyu pertama kepada para nabi, kepada para rasul apa? Idza lam tastahyi, jika engkau tidak malu, maka fasna' ma syi'ta. Lakukan apapun yang engkau mau lakukan kalau tidak malu. Ya, ini wahyu pertama. Bukan wahyu matlu, ya. Wahyu kan ada dua, ada yang matlu, ada ghairul matluwin. Ada yang ditilawahkan dan ada yang tidak ditilawahkan. Wa ammal akharu, yang ketiga, fa'a'rada, dia berpaling. Fa'a'radallahu anhu, maka Allah pun berpaling dari dia. Dia nggak mau, Allah nggak mau. Dia berpaling, Allah berpaling. Hadis ini menghancurkan hujah orang-orang apa kira-kira? Orang-orang Jabariyah. Hancur hujahnya. Orang Jabariyah kan mengatakan semuanya sudah diatur oleh Allah, terserah Allah, manusia itu seperti kapas yang diterbangkan angin, tidak punya kehendak. Ini bantah oleh hadis ini. Kenapa Allah berpaling? Kan dia sendiri berpaling. Kenapa Allah malu? Nah, dia sendiri malu. Kenapa Allah kasih tempat? Karena memang dia nyari tempat. Berarti kan ada usaha, ada kehendak. Yang usaha dan kehendak itu lalu diijabah oleh Allah. Hancur hujahnya orang-orang Jabariyah dengan satu hadis ini saja. Dan begitulah firqah. Mau bertumpuk-tumpuk dalil dia bawakan, hancur oleh satu dalil. Hancur oleh satu ayat, hancur oleh satu hadis. Ya. Berapa dalil, berapa ayat, berapa hadis, berapa qaul ulama, berapa kaidah yang dipakai oleh orang-orang untuk membela maulid Nabi. Berjilid-jilid kitab kalau dikumpulkan barangkali. Hancur oleh satu pertanyaan. Hancur sehancur-hancurnya. Ya. Begitulah ahlul bidah. Begitulah firqah dolal. Ya. Rapuh sekali hujahnya. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah ketika punya dalil, dalil itu tentang masih ada dalil lagi. Masih ada jawaban lagi. Masih ada jawaban lagi. Nggak hancur. Ya. Dan terkenal ahlu sunnah, terutama Imam Syafi'i, itu tidak boros. Tidak boros dalil. Satu aja udah kasih udah. Ya. Terus, semuanya dikasihkan, enggak. Kasih aja satu, sudah. Ya. Kata Imam Syafi'i, masih ada 9 lagi. Tapi tidak disampaikan. Dengan satu aja sudah hancur. Firqah-firqah dolal. Ya. Seperti yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu mengikuti negeri masing-masing. Ya. Insyaallah ini hancur dengan satu sabda Nabi. Saumu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah.
Kalau yang dimaksud adalah puasa 9 Dzulhijjah menurut negeri masing-masing, tentu Nabi keseleo lidah, kepleset ucapan. Kenapa Nabi bawa-bawa Arafah? Arafah itu kan satu tempat di mana kaum muslimin yang berhaji sedang wukuf di sana. Kenapa beliau bawa-bawa itu? Apa susahnya beliau mengatakan puasa 9 Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang lalu? Barangkali selesai kalau beliau sabda seperti itu. Ya. 9 Dzulhijjah kan bisa beda-beda. Ru'yahnya beda-beda. Ya. Justru Nabi mengatakan puasa Arafah. Ini telak sekali. Ya. Sedangkan Arafah adalah tempat di mana kaum muslimin sedang wukuf di sana. Dan beliau melarang orang-orang yang sedang wukuf untuk puasa Arafah. Beliau melarang orang-orang yang sedang wukuf untuk puasa Arafah. Berarti puasa Arafah itu hanya untuk orang-orang yang tidak wukuf. Kapan? Ketika orang-orang haji sedang wukuf, kan begitu. Ini mutabadir, mudah sekali memahami ini. Ya. Inilah hujjah. Sekira Syekh Albani dan murid-muridnya termasuk Syekh Ali Hasan berpegang sekali dengan kaidah ini. Ya. Dan praktek sahabat hampir 100 tahun. Sahabat kan habis itu 110 hijrah kan. Nabi wafatkan 10 hijrah. Beliau bersabda 100 tahun lagi dari sekarang, orang yang hidup hari ini sudah tidak ada yang hidup lagi. Ini korinah, pertanda, petunjuk bahwa para sahabat itu habis di tahun 10 plus 100. 110. Kalau Nabi bersabda seperti itu, tahun 10 atau tahun 11 hijrah. Adakah riwayat para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah selama 100 tahun itu? 100 kali melewati Idul Adha? Ya. Yang mengatakan ada harus bawa hujjah. Yang mengatakan tidak ada, nggak perlu bawa hujjah. Ya. Karena sesuatu yang terjadi setiap tahun terus-menerus, ngapain bawa hujjah? Ya kan? Oh, para sahabat kan cuma ada di Mekah, Madinah. Kata siapa? Ada di Mesir, di Syam, di Irak, di Yaman, bahkan ada di Balkan, di Bukhara, di Azerbaijan. Ibnu Umar kan di Azerbaijan. Allah pelihara para sahabat. Tidak pernah puasa Arafah berbeda dengan wukuf di Arafah. Sehari setelah wukuf, sehari setelah puasa Arafah, para sahabat sholat Id. Ini contoh betapa manhaj itu harus kuat, harus kokoh. Ya. Ucapan ulama bukan dalil. Dalil perbuatan para sahabat itu dalil. Perbuatan Rasul dan para sahabat itu dalil. Ya, fikul hadis. Majalisud dzikri hiya halaqatul ilmi allati tuqadu fi buyutillahi lit-ta'allumi wat-ta'limi wat-tafaqquhi fid din. Yang dimaksud majelis zikir adalah kumpulan kaum muslimin, halaqah ilmu, berkumpul untuk ilmu di rumah-rumah Allah. Maka selagi masih ada masjid, jangan di mana-mana. Kecuali nggak dapat masjid, kecuali masjid berbahaya ditutup, ya bolehlah di rumah, bolehlah di kantor, di aula, atau ada sesuatu. Kalau nggak ada, jangan tinggalkan masjid. Ya. Masjid masih banyak, terbuka lebar, ini malah milih di hotel. Ini tidak tepat. Ya. Jangan sampai teguran Allah kepada Nabi
mengena di kita. Ya, kan tidak mungkin bisa masuk hotel kalau bukan orang-orang kaya berduit, ya kan? Hayatul ilmi bimudarasatihi wa mudzakaratihi wa bathihi bainal muslimin. Hidupnya ilmu adalah dengan mudarasah, mudzakarah, tanya jawab, dialog dan seterusnya, bukan jidal. Ilmu tidak akan hidup dengan jidal. Mirok. Jidal masih mending. Mirok. Man tarakal miro'a. Barang siapa yang tidak mau mirok. Apa mirok? Berdebat dengan satu tujuan. Mengalahkan lawan bicaranya. Apapun yang terjadi, saya harus menang, dia harus kalah. Ini mirok. Kalau jidal masih mending, ya. Kita yakin bahwa kita berada dalam kebenaran, dia berada dalam kesesatan, lalu kita sampaikan. Masih bisa lah. Kalau mirok, jelas ini tercela. Maka janji Nabi, man tarakal mira'a wa huwa shadiq. Barang siapa yang tidak mau mirok, mungkin bahasa kitanya debat kusir kali ya. Padahal dia yakin dia benar. Antum yakin antum berada dalam kebenaran, punya hujah, punya dalil. Lawan antum pasti kalah. Tapi mirok ya, dia pengen menang, satu-satunya tujuan dia adalah menang, satu-satunya tujuan antum adalah menang. Ingat ini, antum nggak mau datang, antum batalkan. Maka banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya. Janji Allah untuk orang-orang yang tidak mau mirok. Debat yel-yelan istilah kita. Beda dengan mudzakarah, mudarasah, munaqasyah, tanya jawab, diskusi istilahnya. Tentu siap menerima kebenaran. Fadlu mulazamati hilakil ilmi wal dzikr. Keutamaan mulazamah majelis ilmu, halaqah ilmu dan zikr tadi. Keutamaannya sudah lewat. Dan ini mulazamah ya. Terus gitu. Bukan 3 tahun selesai. 3 tahun lagi selesai. 5 tahun selesai S1. S2 2 tahun selesai. Mulazamah tidak. Kapan Mujahid selesai mulazamah di hadapan Ibnu Abbas? Ketika Ibnu Abbas meninggal, baru selesai. Ketika Ibnu Abbas masih hidup, terus, padahal udah selesai. Kan dari Al-Fatihah, diteruskan Al-Baqarah, diteruskan Ali Imran, diteruskan An-Nisa, terus sampai selesai. Dari awal Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Maksudnya apa? Turun di mana? Turun atas peristiwa apa? Turun berkaitan dengan siapa? Sudah selesai, dilanjutkan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Turun di mana? Maksudnya apa? Turun atas peristiwa apa? Terus sudah selesai, dilanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Al-Fatihah selesai, Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa, terus sampai selesai An-Nas. Apa? Lulus, dapat gelar, silahkan berdakwah kemana-mana. Tidak. Selesai, lalu ulang lagi dari awal. Karena Ibnu Abbas gurunya masih hidup. Ulang lagi, sampai selesai lagi. Ya, berselisih para ulama sampai berapa belas atau berapa puluh kali. Sampai Ibnu Abbas wafat. Baru Mujahid ngajar. Ini luar biasa para salaf. Ya. Malu rasanya kita
ketika kita membandingkan diri kita dengan para salaf. Enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dan enggak ada gelar apa-apa mujahid. Gelar secara formal kan tidak ada. Beda dengan sekarang, bukan mulai. Pokoknya kalau udah 6 tahun lulus, ya gelarnya lulus SD. Kalau udah tambah 3 tahun lulus, mau bisa, mau enggak, mau apal, mau enggak, mau bolos berapa kali dalam seminggu, sebulan. Pokoknya kalau udah 3 tahun lulus, berarti lulusan SMP. Tambah 3 tahun lagi, mau keadaan belajarnya kayak apa, lulus 3 tahun lagi, lulus SMA. Kuliah 5 tahun, mau kayak apa nilainya? S1. Ya, 2 tahun lagi S2, dan begitu seterusnya, udah selesai. Beda jauh sekali. Ini mulazamah luar biasa. Yustahabbu li talibil ilmi al-julusu haitsu yantahi bihil majlis. Disukai bagi para tullabil ilm, para pencari ilmu, untuk duduk di tempat selesainya majlis. Ya, di sini ya, di sini ya, sini sampai selesainya gitu. Tidak ngacak. Ada di beberapa daerah, barangkali antum pernah lihat ya. Kalau ada majlis yang ceramah di sini, yang dengerin muter sono ya. Udah nyender tembok semua gitu, tengah-tengah kosong, nggak ada apa-apa, ya. Udah nyender semua. Berapa kali saya lihat, habis nyender dibagi asbak satu-satu, ya, asbak bambu gitu, ya, di kampung-kampung gitu. Sambil dengerin itu, sambil ngebul, luar biasa. Ya, isinya penuh dengan bid'ah, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Ya. Bagaimana majelis seperti itu mau dinaungi para malaikat? Memang malaikat bodoh. Ini majelis ilmu nih, ilmu dari mana? Ya. Para malaikat tahu ini majelis ilmu atau bukan. Ini majelis subhat. Ya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah. Tentu malaikat tahu ini kebatilan. Mana mungkin mereka menaungi majelis seperti itu? Yustahabbu liman ra'a furjatan ay yasuddal khalal. Disukai ketika seseorang melihat celah untuk duduk di celah itu. Ya. Tapi beliau mengatakan mustahab, tidak wajib. Sebab kalau wajib berarti orang kedua berdosa karena tidak ikut nyari-nyari celah. Ya. Jadi disukai. Orang itu, kebaikan itu ada derajatnya. Ada baik, lebih baik lagi, paling baik lagi, al-aham, fal-aham. Ya. Walidzalika yajuzu taqatti lisaddil khalal ma lam yu'zi. Maka boleh melangkai pundak-pundak dan seterusnya untuk menutup celah tadi selama tidak menyakiti. Ketika menyakiti, merepotkan, membuat orang jadi tersakiti, ya jangan. Ya. Jangan mengganggu, ya kan? Kan nanti kan perhatian jamaah bisa terkecoh, ya, dengan hal seperti itu. Jangan. Fa in khasya istahabbal julus haitsu yantahi kama fa'ala tsani. Kalau dikhawatirkan seperti tadi, ya sudah di belakang saja seperti orang kedua tadi. Cukup haitsu yantahi, di mana berhentinya majelis itu, ya ikut, ya seperti saf salat lah. Setelah saf pertama bikin saf kedua, setelah saf kedua bikin saf ketiga, penuh saf ketiga bikin saf keempat, dan begitu seterusnya. Ya. Jangan membuat saf berikutnya ketika saf tersebut belum penuh.
Nah, di sini batilnya orang yang berpendapat bahwa ketika sendirian di belakang saf, disunahkan menoel satu orang supaya dia mundur ke belakang menemani dia, jadi berdua. Ya, salah faham dengan sabda Nabi, man shalla wara'as saf, barang siapa yang sholat di belakang saf sendirian, maka tidak ada sholat baginya. Mereka salah faham dengan sabda Nabi ini. Dikira nggak boleh sendirian, bikin saf itu nggak boleh sendirian, minimal berdua. Salah. Yang dimaksud oleh Nabi adalah ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga belum penuh. Dia bikin saf di belakang sana, ya, mojok sana ngadem dekat jendela. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Ini di belakang saf. Adapun dia sendirian di saf ketiga karena saf kedua sudah penuh, ya nggak ada jaminan kan bahwa saf itu harus dimulai dari 2 orang, 3 orang. Adanya cuma 1 orang bagaimana? Ya. Yustahabbut tahliku fi majalis dzikri wal ilm. Disukai tahlik, mendekat dan memenuhi ketika di majelis ilmu. Jangan seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Jadi merapat. Gitu. Maka kalau ada celah diisi, ada celah diisi, ada celah diisi. Dan ini menjadi kuat ya. Kalau dalam peperangan dahulu kan udah jelas ya. Ketika istirahat pun Nabi tidak suka berpencar. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di situ. Ya. Jangan berpencar. Gitu. Berkumpul itu lebih kuat. فَإِنْ اقْتَضَتْ مَجَالِسُ الْعِلْمِ تَعَدُّدُ الْحَلَقَاتِ لِتَنَوُّعِ الْعُلُومِ وَالشُّيُوخِ فَلَا بَأْسَ. Ketika majelis ilmu itu bukan cuma satu, tapi ada beberapa, karena ada disiplin ilmu tertentu dan ada syekh-syekh tertentu. Syekh Fulan mengajar fikih sebelah sini, Syekh Fulan lagi mengajar akidah sebelah sana, seperti di Masjidil Haram misalnya, seperti di Masjid Nabawi misalnya. Boleh, fala ba'sa. Boleh. Bisyarti adami tashwish, dengan syarat tidak menimbulkan kegaduhan, kekacauan. Tentu sudah diatur ya. Seperti di Masjid Nabawi kan sudah diatur. Sebelah sini, suaranya tidak saling mengganggu. Ya, itu boleh. Wal aula an takuna mutatabi'atan fi zaman. Tapi yang terbaik adalah waktunya sama. Tinggal nanti waktunya berbeda. Nanti di tempat sini ya, tempat ini gitu. Jam sekian gitu. Kemudian at-targhibu fil muzahamati fi talabil khair. Targhib, rogiba yarghabu, artinya apa? Tergantung huruf jar setelahnya. Ada rogibaan, ada rogiba fi. Dan ini artinya sebaliknya. Rogibaan benci, rogiba fi suka.
Ya, padahal sama-sama rogiba, artinya sebaliknya. Ya, man rogiba an sunnati. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, walaysa minni, dia bukan dari golonganku. Nah, ini rogiba fi, berarti suka. Disukai, disunahkan, dianjurkan. Al-muzahamati, berdesak-desakan, berdekat-dekatan dalam mencari kebaikan. Ketika mencari kebaikan, itu berdekat-dekatan, jangan berjauh-jauhan. Apa? Ilmu, sholat. Sholat berdekat-dekatan, nempel, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Begitu pula dalam majelis ilmu, jangan berjauh-jauhan. Ya, tapi disunahkan berdekatan. Man sabaqa ila maudi'in kana ahaqqa bihi. Ini yang tadi yang barusan ini banyak dipraktekkan orang hari ini. Ya. Ini yang tadi ya. Jadi mencari kebaikan itu jangan jauh-jauhan, deket-deketan. Secara akal mungkin ada yang menolak ya. Semuanya di situ jualan daging semua. Kan jadi bersaing. Ya. Sebelah sana, ruko-ruko sana semuanya jual spare part semua. Mungkin sebagian 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, jangan, bahaya ini bersaing. Ya. Berjauh-jauhan di sono ya. Ternyata kita sebagian kaum muslimin menikmati apa yang disabdakan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi dan yang ditulis oleh beliau Syekh Salim. Ya. Jadi mencari kebaikan itu berdekatan. Dan ternyata betul. Ya. Ketika ruko segitu panjang, jualannya spare part semua, ternyata justru itu yang mendatangkan kebaikan. Laris gitu. Ya. Kalau nggak percaya, coba antum jualan spare part sendirian, ya, di jalan mana, justru malah nggak ditengok orang. Ya. Kalau bersamaan dengan yang lain, justru disamperin orang. Orang-orang sudah pada tahu kalau nyari spare part di situ. Kalau beli daging sebelah sini. Ya. Kalau cari barang-barang bekas sebelah sini, bukan 1, 2, itu puluhan, bahkan ratusan. Ya. Jadi berkumpul, bercampur. Kalau mau cari makanan di sini, gitu. Bahkan ada beberapa tempat itu jualan sama, di satu jualan dekatan, jualannya apa? Itu pernah lihat kali di Semarang, jalan apa itu? Jualannya sate semua. Dari ujung ke ujung jualannya sate semua. Luar biasa. Dan alhamdulillah laris. Ya. Luar biasa perbuatan Nabi, sabda Nabi. Ya. Makin lama makin terbukti kebenarannya. Man sabaqa ila maudi'in kana ahaqqa bihi. Barang siapa yang lebih dahulu ke tempat tersebut, lebih dahulu menuju satu tempat, maka dia yang lebih berhak. Ya. Jadi dulu-duluan. Dalam majelis ilmu tidak ada tempat khusus. Ini khusus si A, ini khusus si B, ini khusus si C, tidak. Ya. Tapi siapa yang duluan? Al-i'radu an majalisil ilmi bi ghairi udhrin yu'radu sahibuhu li sukhtillah. Orang yang berpaling dari majelis ilmu tanpa udzur, kalau dengan udzur nggak masalah ya. Ini tanpa udzur, sakit perut enggak, ngantuk enggak, ya pokoknya nggak ada udzur lah. Kok dia berpaling padahal ada di situ?
malas, pulang, ngoyor, cari tempat, ngopi, dan seterusnya, maka dia akan dipalingkan ke murka Allah. Dia mendapatkan murka Allah dengan kalimat Nabi SAW, fa'a'radallahu anhu. Karena dia berpaling, Allah pun berpaling. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jawazul ikhbari an ahli al-ma'asi. Ini yang terakhir ya. Jawazul ikhbari an ahli al-ma'asi wa ahwalihim lizajri anha. Wa anna dhalika la yu'addu ghibatan. Bolehnya menghabarkan ahli maksiat. Si fulan begini-begini ya. Menceritakan keadaan si fulan yang ahli maksiat tanpa menyebut nama tentunya. Ya. Wa anna dzalika la yu'addu ghibatan. Itu tidak termasuk ghibah. Itu tidak termasuk ghibah. Ya. Kalau ghibah tanpa pelajaran. Jadi dia menikmati kemaksiatan seseorang. Ya. Ada satu lagi fawaid tidak dibawakan oleh beliau, padahal nyata ya. Apa kira-kira? Dari 3 orang yang datang ke masjid ini, yang satu duduk di depan, yang satu duduk di belakang, yang satu berpaling, ya. Ada satu fawaid dari situ tidak dibawakan oleh beliau, yaitu salat tahiyatul masjid tidak wajib. Kan 2 orang yang duduk itu nggak ada riwayat salat tahiyatul masjid, langsung duduk. Kalau salat tahiyatul masjid itu wajib, tentu akan ditegur oleh Nabi. Sebagaimana Nabi menegur seseorang yang ketika Nabi berkhutbah Jumat, langsung datang, langsung duduk. Ditegur. Ini tidak ditegur. Ya. Kalau wajib tentu semuanya ditegur. Nggak boleh Nabi yang ini ditegur, yang ini enggak. Berarti nggak wajib. Kalau wajib tentu semuanya ditegur. Takhirul bayan inda waqtil hajah. Mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan. Tidak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.